dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, balik lagi di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Dan hari ini kita masih dengan bintang tamu yang itu-itu saja. Bosan-bosan ya. Masih bersama Anggara Sofianda Tanjung. Kenapa Hai. Anggara Sofianda Tanjung bisa bertahan 2-3 episode mungkin? Karena menarik nih sesuatu yang bisa kita ulik dari dia. Iya. Jadi Tatan ini sebenarnya sama gue udah temenan hampir lebih dari 2011 ke 29 tahun. 9 tahun. 9 tahunan. Nah, dia ini sebelum kemarin dia kan sempat bercerita tentang bagaimana kehidupan kerja di dunia televisi. Nah, Ya. dia ini basicnya sebelum masuk TV dia memiliki usaha ya. Ya, usaha. Karena secara garis besar keluarga lu punya usaha ya? Ya, punya usaha. Gue lupa nyapa lu lagi tadi. Halo Tatan. Gue lupa nyapa malah. Nggak apa-apa. Langsung. Hai, Maris. Oke. Jadi secara garis besar keluarganya Tatan ini adalah pengusaha. Nah, ada sempat hal yang menarik adalah Tatan ini waktu pas bekerja di televisi, dia sempat berhenti cukup lama dari dunia televisi dan membangun usahanya. Ketika usahanya sudah cukup bisa dikatakan settle, dia memilih untuk bekerja. Topik hari ini sangat unik sekali. Jadi kenapa ada orang yang sudah punya bisnis dan cukup settle, tapi memilih untuk bekerja? Sedangkan di episode 1, Tan, gue membawa bintang tamu, orang yang sudah mempersiapkan selama 1 tahun secara finansial untuk resign dari kantornya dan membangun usahanya sendiri. Gue malah kebalikannya ya. Di episode ini, lu udah punya usaha sendiri, memilih untuk kembali bekerja. Oke, Tan, lu bisa ceritain dulu dari awal gimana sih? Gimana lu akhirnya berhenti dari kerjaan lu, terus habis itu bangun usaha itu gimana? Jadi dulu 2015 gue masuk di televisi dulu jadi PA. Yeah. 2016 gue resign karena salah satu hal dari pribadi gue, bukan dari kantor dan ke gue, tapi dari personal. Dan gue balik lagi ke kampung halaman. Tuh sempat nganggur kan. Kampung halaman lu di mana? Karena tidak ada di Lampung. Oh, di Lampung. Habis itu gue bangun usaha lah, ya kan, berbagai. Ya, gue sebutin apa nggak sih ini usahanya apa aja? Nggak usah kali ya? Sebutin aja, biar tahu bayangannya. Nanti gue ngomong bisnis kayak gini orang ala tipu-tipu lagi. Ya jadi dulu itu ada kecil-kecilan jualan oleh-oleh lah. Okay. Jualan oleh-oleh gitu kan. Dan itu pun berjalan gitu. Itu ya biasalah pengusaha sombong amat, maksudnya orang yang usaha itu pengen mengembangkan usahanya kan. Coba-coba dulu waktu itu usaha penyewaan kapal. Di Lampung kan lagi ada musim-musimnya travel, main ke pulau kan, Pulau Pahawang waktu itu. Hopping Island. Gue tuh mikir ini kesempatan peluang banget nih kita yang lagi mulai tinggi-tingginya bisnis lah penyewaan kapal itu. Cuman akhirnya tidak berjalan karena salah satu hal juga dari kesalahan pribadi gue yang itu ya, kesalahan kita tuh rata-rata kesalahan pengusaha baru itu yang tidak berpengalaman itu yang menggebu-gebu, jadi semua tidak termanage dengan baik. Tidak dicek akhirnya secara detail, langsung
nyemplung aja, padahal belum tahu di dalam kolam itu ada buaya, ada ular segala macam, nggak tahu. Tidak berjalan baik. Yang kapal itu ceritain dikit. Itu lu ditipu atau pure kesalahan lu sebenarnya? Pure kesalahan gue sendiri sih. Itu pure kesalahan gue sendiri. Akhirnya ya nggak bisa dijelasin secara detail kan kalau hal itu agak sensitif ya. Iya. Tapi Ya kalau itu misalnya secara basicnya, lu mau bikin usaha pariwisata ya, pengantaran pengantaran penumpang penumpang. ke suatu pulau untuk Tapi mengangkut penumpang. ya udahlah gue kasih ini ke pulau. Tapi kapal yang gue pakai adalah kapal untuk penangkapan ikan. Jadi tidak Jadi sesuai tidak sesuai speknya izin. nggak sesuai gitu. Situasi izin kali ya gitu. Jadi tidak bisa beroperasi. Akhirnya ya udah gue dijual kembali kapalnya, akhirnya bangkrut ya kan? Ya bukan bangkrut ya, maksudnya rugi. Nah dari situ untuk gimana bangkit lagi nih? Kan Itu akhirnya down gitu pembelajaran, ya, itu pembelajaran ya. usaha pertama lu dan lu langsung lumayan rugi ya itu ya. Lumayan rugi, abis itu down kan. Cuman gue mikir, wah nggak bisa nih kayak gini-gini aja. Akhirnya gue coba untuk bangun lagi gitu. Dengan yang benar-benar gue nggak ada duit gitu kan. Iya. Nggak ada duit, akhirnya coba pinjem tapi ke keluarga sendiri. Bangunlah kos-kosan. Oke. Kos-kosan berjalan. Di tahun 2016 juga ya? 2018 tuh bangun kos-kosan Oke. awal jadilah kosan itu 11 bulan. Itu pun baru lantai satunya aja karena memang terbatas budget kan, batas budget, jadi duit itu nyicil, jadi pembangunan tuh lama gitu nyicil. Mungkin kalau gue punya duitnya langsung ada bisa cepet gitu. Itu pun nyicil 2018 tuh udah mulai ngebangun ke lantai 2. Nah setelah itu ya alhamdulillah berjalan gitu. Itu akhirnya dari situlah lu mulai balikin duit-duit yang kerugian-kerugian sebelumnya gitu sampai sekarang. Oke, terus habis itu lu udah punya kosan, tapi itu kan nggak cuman kosan ya? Nggak ada kosan gitu. Terus di Sama depannya ada katanya lu punya laundryan. ya ada laundryan sama warteg kecil-kecilan. Warteg kecil-kecilan dan Warteg juga kecil-kecil. laundryan. Laundryan, benar. Oke. Dan itu hitungannya berarti dari 2020 sampai sekarang 2019 sudah setahun lebih ya? Setahun lebih, benar banget. Dan itu terus masih lu maintenance ya? Masih gue maintenance dan yang jaga juga ada di sana. Sampai sekarang gue masih maintenance. Nah, ini kan menarik ya. Sekarang bayangkan di situasi Anda sudah punya kosan, gitu kan? Terus masih harus nge-backup usaha keluarga juga. Terus habis itu lu punya kosan, punya laundry, punya warteg, yang istilah kata penghasilannya jelek juga enggak, tapi tetap fix income-nya Tetap. dapat. Terus habis itu bahkan bisa naik kan setiap tahunnya karena inflasi harga kosan. Iya, tiap tahunnya tiap lain. Iya, harga kosan terus naik kan, apalagi sekarang barang-barang ikut naik. Nah, kenapa anak ini kembali lagi ke televisi untuk bekerja kembali? Kenapa, Tan? Apakah lu dipanggil atau lu sendiri yang memilih kayak gitu? Sebenarnya nggak dipanggil, tapi lebih gua sendiri yang memilih. Karena pada dasarnya pun gue tuh memang bukan anaknya di dunia usaha kan. Dunia usaha itu tuh bukan yang gue suka lah gitu. Nah dunia broadcast itu sebenarnya dunia yang gue suka. Cuman kan ada satu hal lain hal, akhirnya gue harus mundur di dunia broadcast gitu kan. Akhirnya gue coba berkecimpung di dunia usaha kayak gitu. Nah di dunia usaha ini ketika yang ya bisa dikatakan itu sudah settle dan siap jalan, sudah jalan gitu pun ya
tidak perlu ada kalau kos-kosan kan tidak ada operasional harian gitu kan, ya sudah berjalan gitu aja, paling cuma per bulan kan, Iya, ya iya. bayar listrik segala macam yang harus gua urus ke ini dan gitu aja paling kalau ada kerusakan atau dan itu tidak harian jadi masih. Nah ketika gua ngurus kos-kosan itu timbul apa ya, jenuh sih, jenuh ya Coba gitu. lu ceritain dulu waktu pas lu ngurusin kosan segala macem, aktivitas lu tuh ngapain aja? Karena kan dulu lu Aktivitas gua sempet nge-Twitch ya. nge-tweet dulu, gue live streaming juga gaming, cuman Jadi saat lu mau bangun usaha, lu rugi dan akhirnya bangun kosan itu, lu sebelum pulang ke Lampung, lu membawa satu set PC satu gaming. set PC gaming dengan ekspektasi gue dulu gue bisa jadi YouTuber gaming gitu, Oke. padahal tapi tidak jadi. Malah Tapi sekarang kosannya pun yang gue jadi duluan. di kelasannya jadi duluan gitu. Mungkin ya itu ya kalau memang kita tidak melakukan hal sesuatu itu dengan sepenuh hati memang akan tidak jadi juga ya gitu ya kalau kita setengah-setengah gitu ya. Nah waktu itu mungkin kosan itu jadi karena gue harus menjalani itu sepenuh hati karena kan gue tuh dari dampak gue down itu kan, Iya, iya. gue harus bangkit jadi sepenuh hati ngerjainnya jadi ya jadilah itu. Akhirnya karena jenuh gue bangun ya kerjaan gue tuh cuman bangun pagi nganter nyokap gitu kan, nyokap dulu jadi nyokap kan juga guru kan, nganter nyokap balik ke rumah mandi ke kosan, cuman ngeliat aja ke kosan apa gitu, nggak ada ya tiap hari kayak gitu ke kosan ngobrol sama yang jaga kosan bla 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 bla, siang balik makan siang udah betul main game ya begitu tiap hari hampir hampir setahun kayak gitu. Jenuh kan gue Oke. akhirnya jenuh. Gimana ya itulah yang makanya gue bilang sebenarnya ada kesalahan dari gue sendiri sebenarnya karena tidak mau berkembang ketika lu sudah itu ya namanya ketika lu bukan dunianya, ketika lu udah mendapatkan settle di sini gitu ya, udah cukup nih gitu, udah bisa kembali lagi gitu kan, kerugian gue tuh udah gak bisa balik karena gue nggak mau mengembangkan ke bisnis lain gitu kan, karena Nah, gue juga iya, memang iya. tidak pengen di dunia usaha ini kan. Ketika udah gue jalan udah ada lah nih jalanin aja kosannya kayak gitu aja gitu, cuman palingnya gue upgrade ke lantai jadi lantai 2 kayak gitu. Tadinya gue mau upgrade ke lantai 3 tapi memang bangunan itu tuh tidak bisa tidak didesain untuk 3 lantai tapi cuman untuk 2 lantai gitu. Nah Maka setelah solusinya apa lu harus cari tempat lain. cari tempat lain segitu. Nah teman guanya tidak mau mengembangkan bisnis kan, jadi ya itu kesalahan gue sendirian ya. Kayaknya gue mikir adalah kosan yang tidak ada operasional lain, maintenance pun hanya per bulan dan sudah ada yang jaga, tanpa gue pun kosan bisa berjalan, warteg bisa berjalan, laundry pun bisa berjalan. Ya untuk apa? Ya sebenarnya gue ya ini is okay gitu kalau gue tinggalin gitu. Karena kayaknya memang gue harus balik lagi ke dunia yang gue suka gitu. Gue cobalah waktu itu 2019 awal ya, 2019 awal tuh gue sempat dipanggil, bukan dipanggil, ditawarin lah sama salah satu atasan gue di tempat gue sekarang untuk menggarap salah satu program. Dulu tuh di program juga kan, salah program. Kebetulan gue nggak bisa. Nah itu pada saat si kosan Baru lagi launching. bangun, lagi launching tuh. Nah, jadi nggak bisa gue ninggalin, gue nggak bisa. Kosan udah berjalan akhir 2019 gue coba main ke Jakarta, main sih niatnya main kan ketemu lu juga kan 2019 tuh kita 2019 akhir tuh ketemu di mana ya, Lu main lah numpang di pokoknya waktu gua, itu. dodol. Yang mana sih yang mana sih ya? Lu tidur di gua yang beli laptop ROG. Oh iya iya benar gue 2019 nah benar 2019 nah gue numpang di Paris Dua hampir minggu sebulan ya, lebih. 2 minggu ya. Enggak sebulan lebih, tapi di 2 minggu berikutnya selalu santai. Lu nyari kosan, cu. Oh iya gue lama lah gue tuh menyusahkan Faris teman-teman ya, menyusahkan di rumah Faris ini gue banyak menyusahkan gitu. Pagi gue harus bertemu dengan mbak-mbak yang membersihkan rumah Faris. Mbak Siti ya.
Itu tapi gue masih belum punya anak ya. Belum, Masih Faris hamil belum. gede, masih hamil gede. Masih si istrinya Faris, Ajija masih hamil gede. Nah, numpang lah. Nah, tuh gue main kan ketika lu kerja, Ajija kerja kan, apa aktivitas lu Tan? Ya, lu pun tahu kan ketika gue di Jakarta, aktivitas gue ya udah tidur, lu pulang, gue juga sudah bangun di rumah lu, laptopan, pakai laptop lu, gue belum beli laptop waktu itu kan. Akhirnya gue lu ngomong, lu harus ada aktivitas, percuma Tan, lu kalau ke Jakarta lu nggak ada aktivitas. Iya bener juga apa kata Faris kata gue. Akhirnya gue coba iseng main kata gue. Main aja, yang penting ada aktivitas kan. Main kan waktu itu gue ke Trans 7 kan. Ya, ini ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman di Trans 7, terus ngobrol-ngobrol sama atasan, senior-senior gue dulu. Akhirnya pengen nih gue balik lagi kayak gitu. Cobalah. Akhirnya ngobrol. Balik waktu itu balik dulu ya gue ke Lampung ya nggak sih? Balik dulu ya. Seminggu. Balik berapa hari sih ke Lampung? Balik dulu lah gitu ke seminggu Lampung. bentar kok. Karena kehabisan baju ya. Kehabisan baju, lu balik lagi habis itu udah kita pindah kosan. Waktu itu lu masih ini bawa motor gua. Oh iya, dulu gua kemana-mana masih pakai motor Vario putih. Itu Vario putih yang udah ditaruh di gudang, nggak pernah keluar, langsung disulap jadi tatan seperti baru lagi. Padahal udah nggak bisa nyala, coy. Yang ada sarang tikus ya. Anjir. Itu. Tapi kalau lu nggak bisa benerin motor sampai hari ini, gue nggak bakal benerin juga tuh motor. Jadi gue jadi kangen itu dah kontrak ini apa kangen rumah sana dari aduh. Ya kesini aja orang lu di Jakarta. Corona. Ya habis itu Tatan ke Trans 7 Trans 7 akhirnya. Betul. Habis Trans itu 7 ada tawaran. ngobrol. Ya ngobrol karena nggak bisa sembarang. Ada tawaran, habis itu ya singkat cerita akhirnya ini gue dihubungi dari pihak perusahaan, apakah benar pengen kembali bekerja? Gue bilang benar, dengan syarat dengan syarat tertentu. Akhirnya dengan singkat cerita masuklah sebagai kreatif, bukan sebagai PA, karena waktu itu gue bilang gue pengen jadi pengalaman baru dan mulai dari nol lagi gitu. Nah gue baiklah ke Trans 7, tapi ya itu usaha gue pun masih jalan alhamdulillah kayak gitu. Oke, pertanyaan gue berarti nggak semua orang di bumi ini bercita-cita untuk menjadi pedagang ataupun pengusaha ya? Pengusaha, iya. Enggak, maksud gue nggak semua orang di dunia ini bermimpi untuk menjadi pengusaha atau berdagang, karena di case lu ini, lu kan sebenarnya nggak punya tuntutan untuk menjadi tulang punggung keluarga lu kan? Iya, benar. Karena kan banyak kita kisah kenapa orang terpaksa untuk bekerja dan merelakan bisnis, oh gue jadi tulang punggung gitu. Iya, Dan benar. sebagian juga di kisah yang lain, mereka tidak punya beban terhadap keluarganya, akhirnya mereka bisa membangun bisnis atau meninggalkan pekerjaannya dengan sangat mudah. Nah, lu sudah bukan tidak punya tanggung jawab, maksudnya tidak memiliki beban moral yang sama seperti itu. Dan lu punya kesempatan untuk berusaha seperti keinginan teman-teman lainnya, lu memilih untuk bekerja. Iya, gue nggak tahu ya kalau dan maksud gue ini tuh nggak terjadi sama lu, bahkan maksud gue satu keluarga kayak gitu ya. Iya, keluarga gue pun rata-rata kayak gitu. Walaupun usaha, nyokap gue guru, abang gue udah ada juga tapi dia kerja juga di salah satu BUMN. Bokap juga karyawan di BUMN satu kantor sama abang gue gitu. Nyokap lu apa usahanya? Coba nyokap lu usahanya apa? Oleh-oleh itu. Kalau abang lu? Travel. Lu kosan. Jadi setiap orang ini punya usaha tapi juga bekerja kan? Iya. Keluarga yang aneh ya. Keluarga yang aneh jadinya. Kalau gue tuh
pendapat kalau gue tuh karena mungkin sebenarnya karena gue tidak suka dengan usaha yang gue lakukan ini ya, yang si kosan ini ya, karena sejujurnya gue bangun kosan itu kan ketika gue berdampak di keterpurukan itu, yang di otak gue bangun kosan nih kayaknya yang ini gitu, yang lagi bisa balik bisa pas nih bangunlah kosan. Akhirnya dengan kejenuhan itu pada dunia gue di broadcast, sebenarnya gue ada pengen usaha sendiri gitu, jadi punya usaha sendiri. Tapi mungkin gue tuh mikirnya waktu itu gue pengen usahanya itu di dunia gue juga, di dunia broadcast juga gitu kan. Nah, kenapa akhirnya gue balik lagi bekerja ke dunia broadcast? Ya gue butuh pengalaman lagi, butuh pengalaman dan lebih ke pengalaman dan rekan-rekan di dunia broadcast kayak gitu kan. Karena kalau gue pengen usaha broadcast tapi rekan-rekan gue teman-teman kosan gitu, anak-anak dunia kosan agak kurang nggak nyambung ya gitu ya. Iya, Nah iya, iya. Lu makanya nggak bisa maksain pemikiran lu kan, untuk mereka yang belum punya pengalaman yang sama kayak lu. iya benar. Makanya akhirnya itulah kenapa gue memutuskan untuk di dunia broadcast untuk mematangkan mematangkan ilmu ya gitu ya. Emang apa, Kan Tan? Next-nya kalau misalnya lu punya grand tema usaha lu nanti ke depannya apa kalau bukan kosan? gue tuh pengen punya PH sendiri sebenarnya. Oh. Pengen gitu. Pengen punya PH sendiri ya. Punya manajemen sendiri gitu yang gue pengenin itu. Gue Oke, juga oke. kalau ditanya PH-nya bergerak di bidang apa? Advertising. Kan PH tuh ada yang advertising ya kan, Iya, iya. iklan, yang buat film. Gue ditanya itu belum tahu. Lu mau kemana? Buat film apa iklan gitu. Gue juga kalau tanya tuh gue juga belum tahu. Cuman gue pengen memproduksi sesuatu gitu. Rumah Ya cuman produksi ya. rumah produksi. Cuman kan memang ada sebagian orang yang ya udah gue langsung berkecimpung aja gue buka PH sendiri. Ada orang seperti itu, ada juga orang yang gue mau belajar dulu, Iya, matengin iya. dulu. Bahkan pun ada orang yang masih sampai S2 kuliah dulu kan, kuliah broadcast dulu sampai S2 S3 baru mereka buka usaha itu kan. Ya itu mah pilihan masing-masing ya gitu. Karena Tapi, kalau gue jujur eh, gue belum punya pengalaman yang banyak, rekan di dunia ini pun masih dikit. That's why gue masih mau bekerja gitu. dan yang paling menarik lu waktu itu cerita ketika lu usaha si kosan ini udah jalan, terus hari-hari lu dihabisin untuk game, main gaming Hmm. juga, ngurusin kosan, main game, ngurusin kosan. Sebenarnya ritme dalam waktu 1 bulan tuh kalau orang resign tuh ritme yang enak sih. Iya, Tapi kalau untuk 1 tahun tuh ritme yang mematikan ternyata ya. ritme yang lu udah gue harus ngapain nih gitu kan. Iya, tapi mungkin karena lu nggak punya semangat berusaha atau bisnis sesuatu, jadinya bukannya lu nggak mau, tapi emang lu malas aja gitu. Memang Karena males, memang iya, tidak mau melakukan itu gitu kan. sebenarnya kan lu bisa punya tambak lele, Bisa bisa, aja ya, jual tapi jadi kan lu pecel. males ya. Males gitu kan, gue udah cukup nih gitu kan, karena tujuan gue awal membangun ini kan adalah gue mau nutupin Iya, iya, kerugian iya. kerugian gitu kan, tujuannya itu sebenarnya, Tapi kesalahannya ada ini tujuannya ini itu. pelajaran yang keren. Bagaimana Iya. seseorang Tatan bisa menutup kerugian usaha dengan usaha yang lain. Itu kita pelajaran di manajemen kan. Iya, jadi kan orang itu biasanya untuk menutup kerugian usaha dia bekerja. Ini enggak, ini menutup usaha dengan usaha lain, terus dia bekerja tanpa beban. Kan aneh ya? Ya gak tahu ya, itu makanya the power of kepepet. Gue mikir Hmm. apa ya, gimana cara gue menghasilkan duit yang gede bisa nutupin nih kerugian gitu kan. Gue menggali uang gitu ya, maksudnya meminjam uang lagi gitu, Mining lagi. binding lagi, gue langsung pasang gitu kosan, jebret langsung. Karena memang kosan tuh nggak juga bisa nggak dibilang nggak lama juga balik modal lah gitu, bisa Iya, iya. cepet juga sebenarnya kosan tuh. Oke, oke, oke. Terus habis itu, lu juga katanya waktu pas usaha itu, karena lu mungkin males atau bukan emang bidang lu malah nggak punya temen juga ya?
Ya, benar banget. Jadi Lu malah setahun temennya bapak-bapak anak-anak komplek. berusia, anak-anak kompleks Ya, sama bapak-bapak berusia. itu untuk teman-teman bisnis lu ya? Itu ya bapak-bapak berusia itu teman bisnis. Jadi ya mereka-mereka yang sudah rata-rata kalau bisnis kosan itu jarang ya gua nggak bisa ya jarang yang anak muda ya. Iya, iya. Rata-rata kan anak muda kan pengennya usahanya yang milenials gitu kan. Nah, Iya. ini rata-rata kalau kosan tuh kan ya mana ada gitu kan. Lu tanya tuh lu bayar sama siapa? Gue belum bayar kosan nih sama abang kos nggak ada kan rata-rata kan ibu kos atau bapak kos ya udah Hmm. tua-tua yang punya kosan ini. Makanya rata-rata temen ngobrol di dunia kosan itu usaha kosan tuh bapak-bapak. Jadi ya itu aktivitas gue selain main ke kosan yang ngobrol sama bapak-bapak yang jaga pengusaha-pengusaha kosan gitu ngobrol. Karena Dan sama anak hingga komplek. gue ingat ada pembicaraan yang menarik lu sama temen bapak lu itu, lu ngapain gitu? Lu nggak nikah ya waktu itu ya? Oh, iya. Lu ya karena kalau orang tua tuh kan udah mereka tuh apa ya lebih mikir ya udah ini gue Masa rata-rata tuh mereka udah pensiun. pensiun gitu dia sudah tidak ada yang dipikirkan gitu kan anak gue udah gede tinggal gue nikah anak gue udah tinggal udah nikah gitu kan ya gue tinggal menikmati hidup nyari banyak pahala kayak gitu doang kalau bapak-bapak kan makanya ketika ngeliat ada anak bocah tuh lu ngapain sih gitu udah punya usaha gitu laki bujang apa yang nggak nikah gitu lu ngapain sih mau ngapain lu gitu maka kadang ya sering tiap hari gue diwejangin tuh nikah lu nah biar ada yang ngurus gini nah. Iya be ya udah iye gitu-gitu aja gitu pembicaraan mereka sempat aneh gitu kan akhirnya gue sempet curhat juga sering ngobrol juga kan soal gini ya salah satu ada bapak bilang udah kalau memang ini bukan dunia lu cabut Hmm. balik lagi ke dunia. Nah itulah mungkin salah satu keputusan yang gue ambil apa benar ya gitu. Ya sebenarnya orang tua gue juga ngomong ya udah lu balik lagi aja ke dunia lu gitu. Dan orang tua lu Nah, nggak ada masalah? gak ada masalah kayak gitu. Dan ketika apa gue harus balik lagi ke dunia gue ya gitu. Akhirnya gue coba balik kan, coba dulu balik dan ternyata ketika gue udah beberapa bulan lagi balik ini, iya ini emang di sini nih gitu, emang di sini nih gitu. Ya gue nggak tahu ke depannya Iya, gue iya. gimana, cuman gue yakin, oh ya di sini emang di sini nih gitu, Cuman memang tempatnya. ada perubahan yang signifikan sih. Waktu lu datang ke Jakarta tuh anak ini kurus banget asli, kayak Ada tulang. ada ada Jadi ada fotonya ada di sini nih guys. kalau kalau ngedit jangan pas di tengah-tengah gini, males gua Lo nyarinya. biar gue nyusahin lu. Nih di sini foto yang ini before guys, before. Nah, ini yang after. Jadi anak ini kurus sebelum dia balik ke Lampung, balik lagi ke Jakarta masih kurus. Terus Masih tapi kurus. sekarang udah segar. Lu kalau mau ngelihat dia kayak gimana, lu pantengin Trans 7 OVJ itu. Ada orang pakai masker hitam, tuh bocahnya. Tuh guys, kalian salah kalau kerja di televisi itu akan kurus karena jam kerja yang tidak normal. Tidak, Anda akan gendut. Terus habis itu, gue sih sebenarnya memang amazed aja kalau ada orang yang udah punya usaha terus habis itu kerja. Kira-kira Iya, usaha kosan ini akhirnya lu akan apakan? Bakal lu biarin aja, lu tetap urus terus? akan gue urus terus. Karena itu udah sebagai Akan. landmark lu loh. Ya enggak, maksud gue ke depannya nanti bisa jadi buat anak lu kan juga nggak ada masalah. Iya, benar-benar. Ini investasi jangka panjang karena tanah, bangunan tuh ke depannya akan terus jadi mahal kan, ke Iya depan terus. makanya. Apalagi kalau Dimana kosan daerahnya, kalau nggak daerah kantor, daerah kampus ya. kampus, tempat gue daerah kampus kebetulan. Gila, berapa itu tanahnya, Tan? Ini menutup usaha yang paling paling aneh ya. Menutup kerugian usaha dengan usaha yang lebih gede gitu Lebih investasinya. gede tapi tertutup. Ya sebenarnya tuh belajar gila kan dulu apa yang kira-kira yang penghasilannya gede tapi juga Tapi setidaknya lu sekarang di dunia broadcast ini lu udah seneng lah ya. gue seneng, cukup Dan seneng dan apa kata nyokap atau kakak lu?
yang ngelihat Ya lo mereka nggak. juga seneng kan. Ya bokap nyokap juga akhirnya tahu, abang gue juga akhirnya tahu. Ya udah ini emang dunia lo katanya. Ya udah lu jalanin emang. Ya udah ya di sinilah emang di sini tempat lu tuh gitu. Jadi mereka juga sadar oh ini bocah emang di sini tempatnya. Jadi mereka pun support dan tidak ada udah lu balik nih usaha lu gimana gitu, nggak ada, udah lah ini emang dunia lu gitu. Nyokap abang gue juga kalau mungkin kalau lu kedepannya pengen usaha ya mungkin di dunia lu aja, dan mereka sih lebih nggak mikirin kerjaan gue ya, mereka berdua tuh ngomonginnya udah cepet nikah lu nanti ini cepet nikah mulu yang diomongin. Gue sih pengen Tapi cuman ya belum ketemu artisnya yang mana yang mau gue nikahin. Tan, sekarang lu Iya. ngasih pesan buat teman-teman di sana yang punya usaha tapi nggak sesuai dengan bidang hidupnya, yang bekerja tapi nggak sesuai dengan bidang hidupnya, ataupun yang kuliah tapi nggak sesuai dengan jurusannya, dan mereka yang semua yang dalam kondisi terjebak atau terpaksa, apa yang harus mereka lakukan? Kalau lu terjebak mungkin di dunia apa kuliah, kerja ataupun di dunia usaha dan lu berpikir kayaknya nih bukan tempat gua. Apa yang gua harus lakukan? Ya lu ngobrol sama diri lu sendiri. Lu tanya sama diri lu sendiri. Apa yang gua harus lakukan? Karena yang tahu pilihan apa yang harus lu lakukan tuh lu sendiri. Kalau orang lain tuh cuma saran tuh menurut gue ya. Gue nanya lu ya kan, nanya lu Riz ini gimana, nanya orang tua, nanya segala macam itu adalah saran aja gitu. Semua keputusan ada di lu sendiri. Lu kalau gue saranin lu duduk merenung, diem, tanya sama diri sendiri. Apa yang gue harus lakukan? Misalkan lu kuliah, kayaknya gue salah jurusan nih. Lu tanya sama diri sendiri, apa yang gue harus lakukan? Kayaknya gue pindah jurusan. Ya udah pindah jurusan atau lu lanjutin dengan resiko yang ada gitu. Karena Yeah. semuanya itu kan akan resiko atau kebaikan yang ini akan lu sendiri yang nanggung. Yeah. Kerja pun kayak gitu. Kayak gue contohnya usaha kan bukan dunia gue. Gue harus nanya sama diri gue sendiri. Mungkin orang pun akan aneh, Faris pun aneh kan. Ini orang udah punya usaha tapi kenapa balik lagi kerja gitu kan. Aneh dah. Tapi coba lu tanya sama diri sendiri, apa ya, akhirnya gue nanya dengan diri gue sendiri, akhirnya gue harus balik. Ketika gue balik pun gue senang dengan gue kerja di dunia ini kan, walaupun akhirnya ya usaha gue pun tetap jalan gitu. Semua akan baik, akan berjalan dengan baik. Dan menurut gue lu harus ambil keputusan diri lu sendiri. Nggak ada salahnya juga lu misalkan lu kuliah salah jurusan pindah jurusan lain gitu kan, mungkin lu rugi 4 semester atau berapa semester, tapi itu keputusan yang baik ke depannya. Atau lu melanjutkan di salah jurusan ini yang nggak ada salahnya juga lu lulus di salah jurusan gitu kan, mungkin ada baiknya ketika lu ada manfaatnya ketika lulus tiba-tiba lu jadi sarjana yang salah jurusan ini gitu kan, kerja di salah jurusan ini gitu kan, Tapi kan ya nggak biasanya tahu kan, kalau salah jurusan kan mereka masih bisa do something di luar do kampusnya something mereka untuk ya. nge-build apa yang mereka pengen juga kan. Ya benar, Tapi yang paling salah adalah kalau lu nggak kenal sama diri lu sendiri. diri sendiri benar. Ya kayak Lu gue harus nih, mengenali diri sendiri. kayak gue ngebangun YouTube ini kan, terus akhirnya gue tiba-tiba dapat kepikiran, ya gue langsung lakuin. Kalau nggak pernah gue Ya, lakuin, bakal ketanam di sini. Jadi cuma pertanyaan di gue yes. doang, betul ya? Benar. Lu harus ngobrol sama diri lu sendiri dan lakukan apa yang kata diri lu. Kata orang lain tuh hanya saran gitu. Benar, hanya Nggak. saran. Karena ya nggak bisa lu kata orang pasti akan berbeda-beda gitu kan. Iya. Orang akan A, B, C, D nggak akan ada habisnya. Ada AA, ada AB, ada AZ gitu kan. Tapi ya keputusan ada diri lu sendiri. Oke. Sip lah Gitu kalau lah. kayak gitu. Jadi hari ini teman-teman sekarang udah pada Eps. tahu kenapa Tatan ini pindah dari usahanya, meninggalkan usahanya untuk fokus di bidang broadcast karena dia sudah bertanya pada dirinya sendiri. Jadi sekarang giliran teman-teman seperempat abad yang harus bertanya pada diri kalian sendiri, kalian Sendiri. mau ngapain ke depannya atau Ngapain? apakah sudah langkah yang tepat yang kalian jalanin sekarang. Oke, thank you Ya. Tatan untuk Thank you juga hari ini, Faris. untuk kedua Keren. kalinya datang di episode seperempat abad. Terus habis Iya, terima. itu thank you juga buat teman-teman seperempat abad yang udah watching Tatan dan juga Paris Jauh untuk yang kedua kalinya.
Ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, karena Tatan ini sangat banyak apa Waduh. namanya, pengalaman uniknya. Jadi nanti bisa kita kulik di seperempat abad. Karena kan gue selalu dengan judul bagaimana rasanya, kenapa, Iya, iya. mengapa. Jadi gue kasih kesempatan untuk kisah-kisah yang cukup fenomena atau misalnya menarik, gue taruh di YouTube gue sebenarnya. Ya. Oke, Tatan, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih teman-teman seperempat abad. See you di next video dengan tamu berikutnya. Dadah. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.